Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas, mari kita bersama-sama untuk mendasarkan diri dengan menerima akan firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Kita awali dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat, dalam kami menapaki akan kehidupan ini. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan berkati akan kami. Sehingga ya Tuhan, pagi hari ini kami juga akan menerima firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Mohon Roh yang Kudus hadir, menolong, memimpin, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan dasar dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada saat ini kita ambilkan dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-27, ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6, yang demikian akan firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjadikan akan dasar dalam melaksanakan kehidupan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini kita mau belajar dari pemazmur tentang perjalanan hidup, yakni aman dalam perlindungan Allah. Bersama Tuhan kita aman. Mazmur adalah berisi tentang puisi berdasarkan pengalaman nyata hidup manusia, yang mana selalu akan memberikan spirit, membangkitkan semangat hidup yang penuh pengharapan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Johannes Calvin, tokoh reformasi, berkata tentang Mazmur itu demikian: tiap orang akan menemukan atau merasakan dalamnya gambaran dirinya sendiri, seakan-akan dalam cermin. Segala-galanya tercermin dalamnya. Duka cita, kesedihan, ketakutan, kebimbangan, pengharapan, tegasnya, semuanya gelora yang menggoncangkan, dengan mana pikiran manusia diombang-ambingkan, dihadapkan di sini, yakni oleh Roh Kudus. Dari hal ini tentu saja kita bisa memetik suatu pengalaman kenyataan hidup bagaikan cermin, seperti halnya dalam pemazmur yang senantiasa bertekad mencari kesejahteraan dan kebahagiaan yang kekal, yakni merindukan kehadiran Allah dalam hidupnya, aman dalam perlindungan Tuhan, aman bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 4 ini demikian jelas kerinduan untuk tinggal bersama Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kerinduan untuk tinggal bersama Tuhan, untuk memandang kemurahan,
kebaikan, dan menikmati akan bait-Nya. Ini adalah suatu kerinduan akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Sehingga alangkah indahnya, alangkah mesranya hidup bersama Tuhan. Di mana kalau pemazmur mengupayakan menurut cara yang telah ditentukan saat itu, yakni dalam upacara kurban di bait Allah. Kita semua pada saat ini juga menemukan Tuhan di dalam kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian yang jelasnya, bersama Tuhan itu akan merasakan nyaman, akan aman, sebab Allah akan menaungi daripada umat-Nya, di mana tidak ada musuh yang bisa menerobos. Demikian menjelaskan pada kita semua bahwasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, diam di rumah Tuhan, itu rumah Tuhan adalah simbol kehadiran daripada Allah. Sehingga di sini pemazmur merasakan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita ketahui bersama, bait Allah dikenal sebagai rumah Tuhan, di mana sumber keamanan di rumah Tuhan. Begitu pula bait Allah kadang disebut yakni kemah Tuhan. Di sana salah satu hal yang dilakukan umat ketika itu dalam rangka mempersembahkan akan kurban. Sehingga rumah Tuhan dipakai bagaimana ia akan berelasi dengan Tuhan, ia akan senantiasa berupaya berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Datang pada bait Allah, yakni datang dengan rasa syukur di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau rumah Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan, ini adalah Tuhan hadir di manapun juga. Namun secara khusus di rumah Tuhan itu, yakni sudah dipersiapkan segala sesuatunya, kenyamanan seperti halnya itu. Oleh karena itu, kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, baik itu di rumah Tuhan, di bait Allah, kemah Tuhan, maupun di rumah kita sendiri, di tempat manapun, kita merasakan akan kenyamanan, perlindungan daripada Tuhan. Oleh karena yang demikian, kita menapaki menjalani kehidupan pada saat ini, yakni ada keyakinan aman bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya bersama dengan Engkau, diam di rumah Tuhan, ada keamanan. Segala sesuatunya Tuhan telah berkenan untuk menolongnya. Tuhan berkenan untuk hadir. Dengan demikian ya Bapa, kehidupan kami saat ini menjalani aktivitas ini, mohon akan kehadiran dan campur tangan daripada Tuhan, sehingga kami merasakan segala sesuatunya dengan keyakinan dan kemantapan karena merasa aman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu yang akan mengganggu dan menggoda dalam perjalanan hidup kami pada saat ini, kami mohon akan penyertaan dan pimpinan daripada Engkau. Kehadiran daripada Tuhan adalah sungguh kami harapkan, karena disitulah kami merasakan akan kenyamanan, damai, dan sukacita yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala tantangan kehidupan ini, berbagai hal yang terjadi, yang akan terjadi, baik itu berkaitan dengan aktivitas
kegiatan, pekerjaan, maupun yang saat ini masih juga terus-menerus akan mengganggu, menggerogoti, dan mengancam bahayanya, yakni virus corona dengan berbagai varian yang tumbuh berasal dari India pada saat ini. Bapa, kami hanya menyerahkan di dalam kasih dan perlindungan daripada Engkau. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon ampun akan dosa kesalahan kami. Amin.